per 1 Juni 2025 ada 145 yang eligible. Ini masih nominasi ya teman-teman, nominasi nggih, nominasi calon peserta Serdos nggih. Jangan bahwa nama-nama tersebut tidak eligible. Sehingga kami minta teman-teman nanti yang diumumkan ya siap segera melengkapi persyaratan-persyaratannya karena nanti akan dipandu langsung oleh Pak Joko, Mas Sofi dan teman-teman SDM ya. Ini kalau melihat rekap kami di tahun ini ada 145 yang agak lumayan dari Fakultas FEB ada 31 yang eligible, FIP ada 7, FBS ada 18, FMIPA ada 13, Visipol ada 13, FT ada 16, FIKK ada 14, FK ada 5, FH ada 3, Pasca Sarjana 2, Kampus 5 Magetan ada 13, FKP ada 3, Vokasi ada 4, dan Psikologi ada 3 ya. Ini kami doakan teman-teman benar-benar ini sukses di Serdos Gelombang 1 ini yang nama-namanya eligible atau lolos sesuai kuota yang diberikan kementerian terhadap UNESA. Untuk itu nanti secara teknis akan disampaikan langsung oleh Pak Joko dan teman-teman. Bapak Ibu yang kurang paham monggo nanti ditanyakan sehingga Bapak Ibu semua tidak jadi kendala dalam nanti pengisian data Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semua atas rawuhnya di Zoom ini dan monggo Pak Joko dilanjutkan dan secara resmi kegiatan ini kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembekalan dosen eligible atau nominasi calon peserta Serdos gelombang 1 tahun 2025 secara resmi kami buka. Terima kasih Mas Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir atas arahannya yang memberikan semangat Bapak Ibu yang masih nominasi nggih, Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi peserta yang nanti masuk kuota, Bapak Ibu harus betul-betul nominasi ini dimanfaatkan betul. Jadi jangan sampai dokumen yang sebenarnya sudah lengkap tapi tidak diupload. Nggih. Nggih, Pak Dir, terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan pemaparan Pak Dir. Nggih. Lanjut, ini kami Nggih, siap Pak Dir. Nggih. Tadi itu kita 40 menit ya sini ya. Admin admin Zoom ya yang mengganggu, tolong di off kan sebelumnya. Oke. Oh, mesti ono. Wes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Bapak Ibu, izin menyampaikan pemaparan terkait pembekalan Serdos bagi Bapak Ibu yang masuk nominasi calon peserta Serdos di gelombang 1 tahun 2025. Di sini UNESA itu sebagai PSDPTU. Apa PSDPTU? Panitia Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Pengusul. Jadi UNESA itu punya sebagai PTU dan PTPS Bapak Ibu. Jadi kalau dosen UNESA sendiri yang akan diusulkan menjadi Serdos, itu status UNESA sebagai PTU. Tapi kalau nanti pada proses penilaian artinya setelah nanti Bapak Ibu masuk kuota dan mengisi portofolio sampai ke tahap penilaian asesor itu kami sebagai PTPS. Jadi suite ya, jadi dosen dari universitas lain akan dinilai oleh asesor UNESA, sedangkan Bapak Ibu sendiri nanti akan dinilai oleh universitas lain yang memang sudah ditunjuk oleh kementerian. Oke. Next. Oke. Jadi ini ya gambarannya Bapak Ibu, data calon DYS. DYS itu dosen yang disertifikasi, yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Data ini diambil oleh Kementerian per 1 Juni 2025, Bapak Ibu. Nah,
terdapat 145 dosen yang eligible atau nominasi calon peserta Serdos. Perlu kami informasikan Bapak Ibu, ternyata data yang pertama kami sampaikan di grup itu mengalami perubahan Bapak Ibu. Di kemarin malam itu ada progres pembaruan data yang semula sekitar 169-an, ini settle insya Allah 145 Bapak Ibu. 145 yang ada di aplikasi kami. Kami tidak bisa menarik Bapak Ibu harus masuk daftar nominasi. Yang bisa ini kementerian. Jadi aplikasi yang ada di kami itu berdasarkan aplikasi dari kementerian. Nah, ini kelihatannya perlu kami jelaskan di awal, Bapak Ibu yang statusnya dari CP ke PNS, CPNS ke PNS, kelihatannya datanya belum bisa ketarik karena kementerian menariknya per 1 Juni 2025. Bapak Ibu kan kemarin baru dilantik dan harus proses perubahan CP ke PNS di aplikasi sudah kami lakukan tapi belum belum tervalidasi. Kalaupun tervalidasi data itu ngambilnya per 1 Juni Bapak Ibu. Oke. Nanti akan next. Sebarannya Bapak Ibu. Backup data eligible Serdos belum ada tuh. Salah ini orang satu. Sebarannya ya Bapak Ibu. Sebarannya di kami. Jadi tadi yang sempat dijelaskan Pak Dir, FIP ada 7 orang, FBS ada 18, FMIPA ada 13, Visipol ada 13, FT ada 16, FIKK ada 14, FEB ada 31, FK ada 5, EVA ada 3, Pasca Sarjana 2, Kampus 5 UNESA 13, FKP ada 3, Fakultas Vokasi ada 4, dan Fakultas Psikologi ada 3, Bapak Ibu. Lanjut. Eligible yang dimaksud dari peraturan Kepdirjen Dikti nomor 53 garis miring B garis miring KPT garis miring 2025 tentang petunjuk teknis Serdos itu lebih disimpelkan nggih Bapak Ibu, yang semula kemarin harus BKD 2 tahun secara berturut-turut itu jelas masih tetap harus memenuhi, memiliki sertifikat pekerti atau AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti dan AA yang diakui oleh Kemendikti-Saintek termasuk UNESA ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang melakukan AA pekerti di UNESA itu diakui dan yang berhak mengupload itu panitia penyelenggara LPSP di sini ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga yang terbaru untuk mengganti syarat TKDA dan TKBI memiliki sekurang-kurangnya 1 karya jurnal nasional terakreditasi ya. Terakreditasi di sini 1 sampai 6 gitu Bapak Ibu, boleh monggo, atau internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal yang predator. Jadi jurnal internasional itu kan biasanya ada yang predator, tidak kategori masuk daftar belis nih Bapak Ibu. Nah, sebagai penulis pertama atau anggota, jadi monggo, Pak Joko saya nggak punya sebagai penulis pertama, sebagai penulis anggota boleh. Lah, karya ilmiah ini dihitung mulai TMT Javungnya Bapak Ibu, Javung pertamanya. Jadi
diusahakan karya yang akan dipilih menjadi syarat Serdos ini yang dimulai dari TMT Jabung pertamanya. Oke. Atau karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya. Ini harusnya Bapak Ibu dosen FBS. Tapi apakah selama melakukan penemuan karya seni atau apa pertunjukan apa apakah sudah disahkan sehingga diakui oleh perguruan tinggi? Ini hal yang baru. Sama di kenaikan jabatan LK dan GB itu karya seni juga boleh diusulkan sebagai syarat khusus di Kepmen 63 untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Next, selanjutnya. Nah, ini BKD memenuhi 2 tahun secara berturut-turut ya Bapak Ibu. Jadi BKD sudah langsung ditarik secara sistem. Itu BKD untuk tahun 2023 itu BKD genap 22 dan BKD ganjil 2023. Sedangkan BKD untuk tahun 2024 itu genap 2023 dan ganjil 2024. Sehingga 4 semester berturut-turut harus memenuhi. Dengan status memenuhi LKD kewajiban khusus menggunakan PO BKD 2021. Lanjut. Nah, ini memiliki sertifikat pekerti atau AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti atau AA yang diakui Kemendikti Saintek. Nah, ini harus muncul di sister Bapak Ibu. Kalau nggak muncul di akun saya, Bapak Ibu itu AA atau pekertinya masih merah. Jadi belum dianggap memiliki. Lah, beberapa Bapak Ibu dosen kemarin ada yang tanya ke saya dan Pak Joko saya sudah punya pekerti tahun sekian kan. Pelaksananya siapa? Bapak Ibu. UNESA, monggo ditanyakan di LPSP. Karena akun kami di universitas maupun akun Bapak Ibu itu tidak bisa mengupload sendiri. Karena yang bisa mengupload itu adalah pihak penyelenggara dari pekerti dan AA. Oke, lanjut. Nah, ini syarat yang untuk publikasi. Jadi, sebelum Bapak Ibu memilih salah satu karya dan dirasa memang belum ada di sister, Bapak Ibu bisa menginputkan melalui publikasi karya ilmiah. Itu untuk yang karya ilmiah. Sedangkan untuk karya seni itu masuknya di paten atau haki. Lanjut. Nah, ini menu penginputan ya. Jadi kalau memang yang mau diinput atau yang mau digunakan sebagai syarat karya ilmiah untuk Serdos itu dipublikasi karya. Nanti tinggal memilih, di situ ada menunya pilihannya apakah dia jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi. Yang kedua, ketika memilih yang haki tadi ya, yang haki karya seni, mungkin Bapak Ibu FBS. Nah, ini klaim syarat di menu Bapak Ibu, monggo di layanan kepesertaan Serdos, nanti itu ada memilih karya ilmiah atau karya seni. Nah, klik ajukan data, nanti akan muncul Bapak Ibu tampilannya. Lanjut. Nah, tampilannya di Bapak Ibu masing-masing seperti ini. Dan di situ ada template untuk surat pernyataan karya ilmiah Bapak Ibu yang harus diupload nanti nggih. Nah, diupload. Jangan salah mengupload, yang diupload bukan karya ilmiahnya tapi surat pernyataannya karena karya ilmiahnya sudah dipilih di menu yang atas itu tadi. Pilih jenis karya dan pilih karya ilmiah. Pilih karya ilmiah itu akan muncul Bapak Ibu nanti di akun Bapak Ibu tinggal memilih, oh judul ini yang akan saya gunakan sebagai syarat untuk Serdos. Pak Joko saya punya dua, ternyata di sini hanya bisa memilih satu Bapak Ibu. Kalau memang punya sebagai penulis pertama, diusahakan dipilih yang penulis pertama aja. Oke. Ini tampilannya untuk mengajukan syarat karya ilmiah.
Lanjut. Ya, ini salah satu contoh karya surat pernyataan fakta integritas yang sudah diisi salah satu Bapak Ibu dosen. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Dari template yang tadi. Dan jangan lupa harus tanda tangan materai. Harus ada tanda tangannya materai. Kalau tidak akan kami batalkan validasinya. Oke. Lanjut. Lah, tadi sudah benar, tapi lebih baik dan benar mengisi identitas karya ilmiah sedetail ini Bapak Ibu. Jadi lebih lengkap. Nama jurnal, volume, tahun, ISSN-nya, penerbitnya, nama penulisnya, web jurnalnya, dan indeks jurnalnya. Jadi lebih lebih rinci. Ini persis sama yang kami gunakan ketika mengajukan kenaikan jabatan fungsional, baik ke LK maupun ke GB. Oke. Jadi Bapak Ibu yang belum menulis atau membuat surat pernyataan karya ilmiah, tolong diperhatikan betul. Jadi cara mengisinya seperti ini, yang lebih detail. Oke. Next. Nah ini, ketika Bapak Ibu sudah melakukan penginputan karya ilmiah dan termasuk mengupload surat pernyataan yang sudah bertanda tangan materai, itu akan muncul di akun kami Bapak Ibu, akun operator universitas yang akan memvalidasi karya ilmiah Bapak Ibu. Nah ini ada beberapa kemarin ketika kami melakukan validasi, ada yang apakah keburu-buru ataupun lupa, itu tidak ada dokumen yang diupload sehingga kami batalkan. Di sini merah itu yang kami batalkan. Sedangkan yang hijau itu yang sudah kami setujui. Artinya sudah sesuai. Ada artikel juga kami cek bersama tim sudah memenuhi minimal jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Jadi kami validasi dan kami setujui. Lanjut. Oh. Oh. Oke. Jadi ini contoh, ini salah satunya Pak Fase ini sudah memasukkan, tapi ketika kami cek data semalam, jadi mungkin Pak Fase mengisinya sebelum jam 11 malaman, masih masih data-data nganu nggih, data yang belum settle ternyata. Ketika sudah settle dari 169 itu ternyata yang settle 145 sampai pagi ini. Nah, itu di data kami sudah hilang atas nama Pak Fase itu. Karena saya cek juga TMT lektornya itu 1 1 Desember 2023. Artinya secara eligible 2 tahun dari TMT Jafung pertamanya jelas tidak memenuhi. Next. Ya, ini contoh Pak Afif. Pak Afif Rusdiawan ini artinya sudah selesai semua. Sudah hijau. Nah, di situ tinggal menunggu periode dibuka. Tapi kami jelaskan lagi apa yang tadi disampaikan Pak Sultan bahwa untuk Bapak Ibu yang masuk nominasi ini bukan berarti harga mutlak nanti akan masuk ke gelombang satu. Tapi paling tidak Bapak Ibu itu sudah siap dan sudah memenuhi semua secara dokumen. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Jadi artinya ketika sudah hijau ini kayak Pak Afif, kita tinggal menunggu kuota yang akan diberikan oleh kementerian. Nah, mungkin ada yang tanya, berdasarkan apa Pak Joko pemperingatannya? Ya, pemperingatannya berdasarkan Jafung yang paling utama. Jadi Jafung lektor itu pasti akan dipanggil duluan daripada asisten ahli. Itu yang pertama. Tapi kalau memang kuota memenuhi dari 145 yang ada di UNESA ini, dokumennya sudah lengkap semua, sudah hijau kayak gini nih. Ya insya Allah akan kepanggil semua.
Mohon doanya mudah-mudahan dari semuanya bisa terpanggil semua dan harapannya dokumennya segera dilengkapi nggih Bapak Ibu. Next. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan karena data saya juga mohon maaf data yang kami share kemarin memang ternyata belum settle karena kami harapannya segera bergerak karena waktunya terlalu mepet, pendek karena pengambil melengkapi data itu 10 sampai tanggal 23-an ya, tanggal 23 ya yang di kementerian itu Mas Oki. Oh, sampai 24 Juni. Nah, 25 itu penarikan. Nah, penarikan data yang memang sudah lengkap ditarik oleh nasional, apakah nanti kuotanya siapa aja Bapak Ibu yang akan terpilih untuk melakukan Serdos gelombang satu. Lanjut ke tahap melengkapi portofolio yang kemarin saya jelaskan. Jadi mulai deskripsi diri, penilaian teman sejawat, penilaian atasan, ataupun penilaian mahasiswa. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya kita sharing dan banyak diskusi permasalahan-permasalahan yang mungkin ada kami sampaikan. Monggo Bapak Ibu, monggo Mas Oki atau Mbak Dista dipimpin untuk nganu yang melakukan pertanyaan nanti. Pak Rahmat. Kan catat catat deh. Hmm. Oh, sorry. Pak Rahmat ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang Selamat pagi bertanya ini Pak. Joko Pak Rahmat. Ngapuntennya Bapak Oki, terima kasih Pak Joko. Terima kasih atas pematerinya dan Pak Dir, terima kasih. Bapak mohon arahannya. Saya kemarin sampun submit di Sister, tapi saya lihat di Sister saya ini statusnya ini ditolak. Submit apa ya Pak Rahmat kalau boleh Submit tahu? publikasi itu Pak, artikel Pak, ilmiah. Ampun saya update kemarin Bapak Hmm? terkait publikasi ilmiah kami, tapi Hmm? saya cek barusan di sister kami ini statusnya ini kategori kegiatan tidak sesuai dengan PUBKD 2021. Oh, jadi itu mohon izin Pak Rahmat. J. Jadi kalau pengisian yang kami jelaskan tadi ya, kalau karya kan melalui dashboard samping di sister itu ya, Pak Rahmat ya. G. Nah, itu tidak ada validasi, tapi mungkin Pak Rahmat pemilihan rupiah yang kurang pas. Oh, Jadi sehingga tidak memenuhi PUBKD. Jawabannya gitu ya di aplikasi ya. G. Di publikasi itu jawabannya ngoten Bapak. Di sebelah kanan ini muncul ngoten. Betul. Pripun Bapak? Karena waktu kalau mengisi PUBKD Itu artinya ada sub atau anu yang mungkin salah atau kurang lengkap Pak Rahmat. Monggo diulang lagi aja Diulang lagi. sampai memenuhi PUBKD sehingga data artikel jenengan yang akan digunakan sebagai syarat Serdos ini akan muncul di ajuan karya ilmiah. Pasti nggak akan muncul di ajuan karya ilmiah ya. Oh, sebentar, saya cek. Ini saya belum muncul Pak di ajuan karya ilmiah yang di layang Serdos Ya, Pak. makanya karena di pengisian di portofolio Pak Rahmat itu sudah salah. Artinya harus betul-betul memenuhi PUBKD. Kalau ada jawaban tidak memenuhi PUBKD, pasti nggak bisa terpanggil. Sama kayak pengisian BKD. Mohon izin Bapak, untuk salahnya kira-kira di sebelah mananya kalau gitu gitu Pak? Dicari, itu pasti ada. Oh, Anu, siap. kalau nanti ada kesulitan, monggo bisa Siap. datang ke lantai 5. GG siap, saya coba submit lagi Karena lah Bapak. harus melihat aplikasinya. Kalau hanya
nganu kan mohon maaf Pak Rahmat, kami nggak bisa melihat Siap, langsung. siap. Nanti saya anu aja konsultasi lagi aja, Bang. Yes, Biar siap. banyak dapat Yes. Itu kesempatan nggih bertanya. Pak Rahmat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo selanjutnya Pak Fahmi. Nggih, mohon izin, matur nuwun. Terima kasih Pak Joko, Hadir dan teman-teman SDM atas pemaparannya. Siap. Mohon izin tanya Pak Oke. Joko terkait syarat khususnya terkait artikel. Misal Oke. saya punya artikel dengan teman saya si A. Oke. Ini artikel ini kami sebagai anggota dan ketuanya itu bukan dari kami tapi dari yang lain. Nah, apakah boleh artikel ini kami gunakan syarat khusus? Maksudnya kami gunakan sama-sama. Jadi saya menggunakan artikel ini, teman saya juga menggunakan artikel ini. Apakah boleh nggih Pak Joko? Seperti itu. Oke. Jadi artinya dalam satu artikel yang sama kebetulan ini masuk eligible Serdos juga nggih Pak Fahmi? Nggih, masuk eligible Serdos Oke. juga. Niatnya menggunakan artikel yang sama Oke. untuk syarat khususnya. Apakah itu nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau harus beda seperti itu? Oke. Jadi mohon izin menjawab ya. Memang Suknis sampai saat ini belum keluar. Yang pertama harusnya tidak apa-apa Pak Fahmi, karena kan hal yang berbeda. Ketika mungkin Pak Fahmi menulis dengan saya sebagai first author, Pak Fahmi anggota, kan Nggih, tetap ada nama Pak Fahmi. nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada artikel alternatif Pak Fahmi, ya Nggih. saya sarankan pilih yang tidak sama sih. Itu aja sih Oh, kalau nggih. menurut saya. Nggih. Nggih. Disarankan Alangkah baiknya nggih, nggih. kalau memang tidak punya sama sekali, ya itu aja yang digunakan. Tapi kalau ada artikel alternatif yang dirasa tidak berbenturan dengan apa nama yang ada di artikel tadi, biar Nggih, nggak nggih. sama ya yang beda aja Siap. Pak. Gitu sih Siap. kalau saran saya. Nggih, terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Joko, sampun menjawab. Matur nuwun. Oke, sami-sami Mas Fahmi. Sudah jelas ya Pak Fahmi. Sudah jelas ya Pak Fahmi. Baik, sekarang Pak Yogi. Baik, Monggo. sekarang Pak Yogi. Monggo. Nggih, monggo Pak Yogi. Nggih, monggo Pak Matur Yogi. nuwun sangat Pak Ogi, Pak Joko, Pak Dir, matur nuwun. Ini ngapunten tidak buka kamera ini, saya sedang survei KIPK ini. Melipir dulu ini, ngapunten. Oke. Mohon izin Siap. Bapak, ini saya cek di sister di data saya, niku Sinta ID saya itu tidak ada data. Terus saya edit itu mboten saged. Terus saya cari informasi itu yang bisa mengubah itu adalah operator universitas ngoten. Mohon arahan Pak Joko. Nggih. Oke. Itu saja. Pak Matur nuwun Yogi, mohon maaf. Pak Yogi, ini perpindahan dari PT lama atau memang semula dari UNESA? Maksudnya mulai masuk Nggih, awal mulai awal di UNESA Bapak. di Nggih. UNESA. Kok sampai nggak ngecek ID Sintanya di sister, Pak? Itu saya beberapa kali ngecek, saya coba ubah mboten saged, terus ada beberapa edit lain saya edit ngoten. Hingga yang sekarang ini satu persatu dan yang terakhir yang ini, Pak. Nggih. Oke. Pak Yogi, nanti akan kami Nggih. cek kalau memang diupdate kami selaku operator tidak muncul Nggih. ID ID Sintanya ya. Sinta nggih. Tapi sudah terafiliasi UNESA ya Sampun ID Bapak. Sintanya. Nggih, sampun semuanya sampun. Nah, nanti kalau memang belum muncul Pak Yogi, kami informasikan untuk ke Pak Binar dulu untuk menyingkronkan, baru Mohon nanti izin muncul ke Bapak. kami. Tapi kalau di kami Nggih. sudah Mohon muncul, izin meniki nggih. saya juga termasuk Sinta verifikator UNESA di bawah naungan Pak Binar sebenarnya. Nggih, terus saya sudah Nggih, konfirmasi, siap. Nggih, nanti Apun konfirmasi itu nanti ke Mbak, operator sudah lama universitas, nggak nggih. melapor. Kami kan juga nggak tahu kalau nggak. Nggih. Siap. Siap, nanti kami Siap, Bapak. ceknya. Nggih. Mas Vin, Matur nuwun Bapak. Pak Yogi Adimas. Nggih. Yogi Yogi Adimas. Bagus Adimas saking FD. Nggih, siap Pak Yogi, Siap. akan kami bantu Pak Yogi. Siap, Nggih, matur terima nuwun kasih sangat atas Bapak. informasinya. Siap, matur nuwun Nggih, sangat Bapak. sami-sami. Baik. Nggih. Monggo Pak Ramdhani atau Ibu Ramdhani. Baik, terima kasih Pak Joko. Siap. Saya
calon Serdos tahun lalu, Pak. Nggih. Tahun lalu itu di BKD saya udah memenuhi. Udah memenuhi berdasarkan pada perguruan tinggi yang lamanya, gitu ya. Nah, tiba-tiba sekarang itu berubah jadi tidak memenuhi, gitu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, terus yang kedua terkait dengan karya ilmiah, apakah boleh mencantumkan lebih dari satu gitu? Dengan antisipasi mungkin ketika karya yang satu itu diragukan, mungkin karya yang lain bisa diterima. Begitu saja, Pak Joko. Terima kasih. Siap, nggih. Terima kasih. Izin menjawab Pak Ramdhani. Jadi memang Pak Ramdhani setelah kami cek dan kami juga sudah menginfokan ke apa grup WA di nasional Pak Ramdhani. Kasus ini juga tidak hanya Pak Ramdhani. Jadi ketika kami cek di apa di akun apa akun kami Pak Ramdhani itu posisi merah. Posisi merah tidak memenuhi. Tapi ketika kami buka di dalamnya itu memenuhi, Pak. Nah, itu yang kami juga bingung. Artinya akan di-upload itu apa? Karena memenuhi. Padahal di luar tidak memenuhi. Kalau di luarnya tidak memenuhi, di dalam tidak memenuhi, itu bisa kami bantu untuk upload, Pak. Jadi persis yang kami sampaikan di sosialisasi yang berbarengan dengan BKD itu kan secara manual bisa kami bantu untuk mengupload selama LKD-nya bisa dipertanggungjawabkan. Ada tanda tangan asesor dan pimpinan. Itu Pak Ramdhani. Ini masih belum terjawab oleh nasional Pak Ramdhani ini kasusnya. Mohon doanya mudah-mudahan segera bisa terselesaikan Pak Ramdhani. Ya, amin, amin, Pak. Untuk siap. Itu untuk yang artikel, untuk yang terus yang karya ilmiah kedua, yang kedua karya ilmiah Pak Ramdhani. Jadi persis kayak pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen Pak Ramdhani. Jadi di aplikasi hanya boleh dipilih satu, tidak bisa dua. Makanya monggo dipilih yang mana yang lebih utama kayak kasus Pak Fahmi tadi. Kalau memang ada jurnal yang lebih alternatif selain dengan dosen yang sama, biar nggak berbenturan, pilih artikel yang lainnya. Itu aja Pak Ramdhani. Jadi nggak bisa ada opsi seandainya Pak Ramdhani punya 2 atau 3 artikel dipilih semua, di aplikasinya tidak memfasilitasi Pak Ramdhani. Jadi cukup satu aja, surat pernyataannya diisi persis yang template yang diberikan di aplikasi. Dan contoh yang tadi saya sampaikan, diusahakan pengisiannya seperti itu, nanti segera diupload, akan segera kami validasi Bapak Ibu. Kalau memang BKD lengkap, terus AA lengkap, segera. Walaupun kasus Pak Ramdhani yang BKD-nya belum terselesaikan, yang karya ilmiah segera diupload Pak Ramdhani. Baik, terima kasih Pak Joko. Nggih, itu Pak Ramdhani jawaban dari kami Pak Ramdhani. Nggih, sami-sami Pak Ramdhani. Nggih, Pak Yogi sudah. Pak Yogi monggo dicek. Pak Yogi monggo dicek, sudah kami sinkron Pak Yogi. Dicek di sisternya. Baik, dicek di sisternya sudah keluar apa ID Sintanya sudah keluar apa belum? Nggih. Oke, kami lanjut. Bu Esa Pak Regina. Alhamdulillah, matur nuwun sampun Pak Joko, matur nuwun sangat. Selamat siang Pak Joko. Saya mau tanya, ini kan TMT yang terhitung itu kan TMT Jampung pertama ya. Nah, ini beberapa di fakultas saya Visipol itu ada beberapa yang baru naik lektor di awal tahun ini. Itu lebih baik dimasukkan atau bagaimana Pak? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, ini ada yang pertanyaan sama yang di chat dari Bu Yes Malaikosa. Misalnya saya punya artikel Sinta 2, jika artikel tersebut saya gunakan untuk Serdos, apakah masih bisa digunakan untuk syarat? Oh, maksud saya malah terbalik, saya sudah menggunakan artikel tersebut untuk
Jafung, lektor. Nah, apa itu boleh dipergunakan untuk Serdos juga, Pak? Itu pertanyaan saya ada dua tersebut. Lebih baik segera kita update Jafungnya atau dan apakah tersebut mempengaruhi TMT atau tidak gitu. Terima kasih, Pak. Jadi persis yang di awal disosialisasi baik dari kementerian itu kalaupun ada Jafung, 2 Jafung, itu yang dihitung kan Jafung pertamanya, Bapak. Jadi Jafung yang paling pertama. Jadi Jafung baik AA maupun lektor yang pertama. Jadi ketika ada AA sama lektor ya, dia menghitungnya kan yang Jafung pertamanya, Bapak. TMT untuk eligible Serdos. Itu jadi kalau kalau secara perhitungan eligible, secara aturan mengambilnya dari Jafung pertamanya. Terus untuk yang kedua, pertanyaan kedua, hal yang berbeda Bapak, monggo tetap digunakan enggak apa-apa. Kalau memang tidak ada jurnal yang lainnya, jurnal yang kemarin digunakan untuk kenaikan Jafung, monggo bisa dipilih selama di aplikasi Ster Bapak bisa bisa dipilih gitu. Dipilih untuk apa? Pemilihan artikel kan persis sama kayak Pak Rahmat tadi kan beliaunya merasa sudah memasukkan melalui portofolio samping ternyata artikel itu dianggap tidak memenuhi PO-BKD, artinya dianggap kan tidak akan syarat khusus. Lah biasanya pengisian itu ada rubrik-rubrik yang kurang pas biasanya. Monggo dibenahi dulu sampai status di samping itu memenuhi PO-BKD. Insya Allah pasti akan muncul di penarikan karya ilmiah. Iya, terima kasih, Pak. Itu Pak Esa nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Pak boleh nambah satu nggak? Siap, sami-sami. Satu pertanyaan lagi. Kenapa Pak Esa? Nggih. Jadi saya tuh BKDs itu kan saya selalu download hard copy, soft copy-nya. Nah, saya kalau melihat di sister itu yang tertrack itu maksudnya termasuk di sistem itu cuma tiga termasuk yang BKD semester ini. Itu Betul, makanya tapi saya melihat tertulis memenuhi 2 tahun berturut-turut. Itu nggak masalah, Pak ya? betul. Nggak masalah kalau itu. Makanya kan kami selalu mengingatkan di awal pengisian BKD kan. Ya. Untuk ketika selesai penilaian asesor dan dinyatakan memenuhi, mohon segera di-download LKD-nya. Karena ketika nanti berganti, yang bisa di-download itu hanya 2 periode paling akhir. Oh, okay. Setelahnya sudah tidak bisa download. Makanya kami selalu mengingatkan baik Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman yang ada di fakultas. Karena kami sendiri di menu kami juga hilang, sudah nggak bisa download lagi. Jadi perlu diperhatikan nih Bapak Ibu, LKD-nya mungkin selalu diamankan. Oke, matur nuwun Pak. Itu Pak Esa. Oke, sami-sami. Baik, kami lanjut. Bu Tantri. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Joko. Ya, Bu Tantri. Oke, Pak Joko. Terima kasih untuk sebelumnya sudah diberikan pengarahan dan diberikan kesempatan kembali Pak Joko. Tahun 2024 lalu yang nomor 1 saya masuk dalam Serdos, tinggal pengumuman lulus atau tidaknya Pak. Ya, tinggal 2 yaitu saya sama Pak Jul, dan kami sudah memenuhi semua portofolio termasuk micro teaching dan sejenisnya semua sudah, dan sudah dinilai oleh teman sejawat dan sejenisnya. Terus untuk selanjutnya, apakah ini juga saya mengulang lagi begitu Pak? Kan dokumen-dokumennya kan sudah dinilai begitu, tinggal lulus tidaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ternyata untuk informasi terkait memenuhi dan tidak, ini tidak memenuhi seperti yang disampaikan Bapak tadi, kan harus mengupload karya ilmiah. Nah, untuk karya ilmiah ini ada beberapa Pak. Tetapi untuk yang penulis pertama itu ada di tahun 2021, dan itu saya gunakan untuk lektor. Apakah boleh untuk kenaikan lektor itu, apakah boleh? Kalau tidak, saya juga ada penulis 1 tetapi jurnal Tenjak Copernicus
atau anggota ada yang Q3 begitu Pak. Mohon arahannya Pak Joko, matur nuwun. Masih mute Pak Joko. Oke, mohon izin menjawab Bu Tantri. Bu Tantri ini termasuk yang kancrit di 2024, nggih. Jadi sebenarnya tinggal 3 orang, tapi ternyata yang dipanggil cuma 1. Pak siapa yang kemarin ya? Pak Awang. Nah itu Pak Awang ya, yang dari Nggih, FIKK nggih. nggih. Pak Nah, Awang, nggih. itu gini Bu Tanti, kalau dari info Bu Direktur SDM yang Kementerian Bu Prof Suning itu akan ada gelombang 0. Tapi kan kami juga nggak berani memastikan gitu Bu Tantri. Jadi alangkah baiknya di data eligible ini kami cek Bu Tantri kan artikelnya ini kan hal yang baru gitu. Harus mengupload artikel. Jadi mungkin diupload juga aja Bu Tantri. Jadi untuk mengantisipasi apakah nanti Bu Tantri dipanggil di gelombang 0 ataukah di gelombang yang 1 ini. Itu yang pertama, karena kami nggak bisa menjawab, gitu. Jadi mohon di dilengkapi semua. Nah, terus yang kedua, artikel tadi sudah kami jelaskan kalau memang dirasa punya cadangan yang memang belum pernah digunakan ya alangkah baiknya itu. Tapi kalau nggak ada ya digunakan yang seadanya karena artikel itu kan menghitungnya sejak TMT Javung pertama kan Bu, yang artinya hal yang berbeda. Jadi dipilih mana yang pas. Jadi kalau yang tadi Bu Tantri memang punya artikel yang belum digunakan ketika untuk ke jabatan lektor, nggih. Nah, monggo dipakai yang itu aja. Sehingga nanti segera kami validasi menjadi hijau, Bu. Lah, mudah-mudahan syukur-syukur nanti kalau dipanggil yang gelombang 0. Karena kan Bu Tantri kan sudah melakukan portofolio, sudah penilaian sejawat, penilaian atasan. Artinya kan sudah tinggal penilaian asesor kan. Tinggal tahap itu aja Bu Tantri sebenarnya. Tapi karena kuota kementerian waktu itu kan tinggal sedikit dan ternyata dari 3 orang hanya dipanggil 1. Nggih. Itu Bu Tantri. Nggih, Pak. Mohon arahannya. Terjawab atau ada yang kelewat mungkin? Nggih, Pak. Mohon arahannya, Pak. Sampun nggih. Nggih, nggih, matur nuwun. Nggih, dilengkapi aja Bu Tantri yang karya ilmiah biar settle hijau semua. Nggih. Izin saya masukkan yang itu, tapi sebagai anggota Q3 nggak apa-apa, Pak. Soalnya yang penulis pertama yang Sinta itu. Nggak apa-apa kan di juknis. Nggih. Oh, nggih, matur Di nuwun, Pak. juknis terbaru kan penulis pertama atau anggota kan? Oh, nggih. Yang penting tidak predator Bu Tantri. Nggih. Nggih, Matur dicek nuwun, di Pak belis Joko. nggih, cek dulu. Nggih. Nggih, sami-sami nggih. Monggo Pak Awang. Monggo. Monggo Pak Awang. Monggo Pak Awang. Suaranya Pak Awang, tidak terdengar Pak Awang. Suaranya tidak terdengar Pak Awang. Mohon maaf Pak Awang, suaranya belum keluar nih. Belum terdengar Pak Awang. Belum terdengar Pak Awang. Ke Bu Nurul Jana dulu aja. Mohon maaf Pak Awang, suaranya belum bisa keluar. Kami geser dulu Kami ke geser ke Bu Nurul dulu, Kami nggih. geser dulu ke Mohon maaf Pak. Bu Nurul. Monggo Bu Nurul. Monggo Bu Bapak, Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau kan saya merupakan CPNS yang baru, yang kemarin. Nah, kemudian kan ada yang mau saya tanyakan terkait yang publikasi karya itu, Bapak. Kan tadi bilang boleh penulis pertama atau anggota, tapi kalau ada yang penulis pertama
bisa menggunakan yang penulis pertama. Cuma yang ingin saya tanyakan gini, jika yang penulis pertama itu masih menggunakan afiliasi yang kampus lama, nah itu apakah apa namanya boleh apa tidak begitu? Maksudnya lebih direkomendasikan atau tidak? Atau menggunakan yang sudah afiliasinya UNESA gitu Bapak? Terima kasih. Oke. Izin menjawab Bu Nurul. Jadi karena Ibu kan sudah menjadi bagian dari UNESA, jadi artikelnya harus terafiliasi UNESA. Oke. Jadi kalau masih terafiliasi dengan PT lama, mohon dicari yang sudah terafiliasi UNESA, walaupun hanya anggota Bu, enggak apa-apa. Kan di Juknis terbaru kan diizinkan penulis pertama ataupun sebagai anggota. Oke. Lebih baik yang itu. Oke. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Oke, Bapak. sami-sami Bu Nurul. Izin, saya lewat HP Pak G. Oh, oke, monggo Pak Wang. Wis. Jadi terima kasih Pak Joko, Pak Oki untuk semuanya. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, sekarang saya itu sedang studi lanjut S3 dan baru semester pertama di semester genap ini. Iya, siap. Proses tubuh saya sedang disiapkan, artinya sedang berlangsung tubelnya. Apakah itu saya masih diperkenankan untuk proses pengajuan serdos? Terima kasih. Oke, siap, izin menjawab. Pak Awang, kalau boleh tahu tugas belajarnya meninggalkan jabatan atau tetap Tidak. menjalankan jabatan? Masih menjalankan jabatan. Oke, jadi gini Pak Awang, untuk eligible atau nominasi peserta serdos dan sampai nanti proses ketika dia lolos itu bagi Bapak Ibu dosen yang tugas belajar baik meninggalkan maupun menjalankan tugas jabatan tetap bisa masuk dalam kuota Pak Awang. Yang membedakan yang kemarin saya jelaskan. Jadi nanti bedanya kalau yang meninggalkan ya, apalagi kalau Pak Awang kan tetap menjalankan kan tridharmanya kan di BKD kan masih lengkap. Artinya tetap sebagai dosen aktif dan sisternya juga tidak berubah menjadi tugas belajar kan. Tidak ada masalah Pak Awang. Tapi mungkin sekalian menjelaskan bagi Bapak Ibu dosen yang tugas belajar meninggalkan jabatan dan statusnya di sister itu sudah tugas belajar. Itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Nanti yang membedakan ketika Bapak Ibu melakukan portofolio dan mengisi deskripsi diri itu, kalau yang dosen aktif itu ada penilaian atasan, teman sejawat, dan mahasiswa. Tapi kalau yang tugas belajar meninggalkan jabatan itu tanpa ada mahasiswa Pak Wang. Bedanya di situ. Tapi ketika dia nanti sudah menerima sertifikasi atau sertifikatnya sebagai serdos, dia harus menunggu setelah diaktifkan lagi bagi yang tugas belajar meninggalkan. Tapi kalau yang tugas belajar tapi menjalankan, ya nanti di tahun berikutnya itu anggarannya di tahun berikutnya pencairan. Jadi contoh Pak Awang lolos di tahun ini, walaupun di tengah-tengah tahun Juni tidak bisa dicairkan langsung, tapi nanti ikut di tahun 2026 karena bagi peserta serdos yang lolos di tahun apa pencariannya dilakukan di anggaran tahun berikutnya. Begitu Pak Awang? Matur suwun Pak. Nggih, sami-sami. Saya lanjut ya. Pak Dadang, monggo. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Joko, Pak Direktur, dan Bapak Ibu SDM, saya izin bertanya ini. Satu, saya tugas belajar meninggalkan tugas. Lalu BKD saya 2 semester yang lalu itu kosong karena saat periode pengisian BKD itu surat tugas belajar saya belum turun. Nah, untuk itu mohon arahan dari Pak Joko dan Bapak Ibu SDM sebaiknya saya harus berbuat apa? Matur nuwun, sehat selalu Ibu Bapak. Siap, Jadi izin menjawab Pak Dadang.
karena ini kan sudah by system semua ya. Ketika BKD-nya waktu itu kan kenapa apa di periode BKD kan ada penilaian asesor dan ada masa revisi. Artinya sebelum ditarik ke kementerian itu kan ada proses revisi ya. Artinya ketika asesor bisa memberikan masukan ataupun apa komentar yang harus dibetulkan oleh Bapak Ibu apa dosen yang dinilai itu kan segera dinilai. Nah, kalau memang Pak Dadang ini di BKD di berapa semester Pak yang tidak memenuhi Pak Dadang? Satu, 2 semester ya? satu semester, Bapak. Satu semester. 1 semester ya, Itu, artinya BKD-nya harus mengikuti nanti 4 semester harus berturut-turut. Lah, Pak Dadang, kalau statusnya di sister sudah tubel nggih Pak Dadang? sampun, tubel. Nah, tetap BKD-nya diamankan Pak Dadang. Jadi tetap diisi progres studi aja. Karena ketika Pak Dadang statusnya sudah tugas belajar, pengisian BKD itu beda dengan yang dosen aktif. Jadi cukup mengisikan progres studi dan ada menu penelitian. Itu diizinkan ketika ada karya ilmiah di masa-masa studi. Artinya bisa diklaimkan di situ sebagai apa pengisian lah, track record. Tapi sebenarnya dengan mengisi progres studi itu sudah setara 12 SKS. Jadi BKD-nya memenuhi nanti Pak Dadang. Jadi selama proses studi BKD-nya tetap diamankan dengan menggunakan laporan progres studi yang selama ini dilakukan Pak Dadang pasti. Nggih. Mangkatan Pak Dadang. Nggih, siap, matur nuwun Pak Joko. Nggih, sami-sami Pak Dadang, nggih. Dan kami lanjut, Pak Rofi. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam, nggih, Bapak. Iya. Izin Pak Joko menanyakan ini di sister saya itu statusnya tidak memenuhi Pak Joko. Oke. Yang pertama itu BKD tahun 2023-24 itu belum diunggah gitu karena merah Pak nih. Itu karena salah satunya CPNS itu Pak. Jadi kita sudah resign, kemudian masih ada 1 semester yang memang kita nggak ikutin Tridharma itu Pak. Kemudian yang kedua ini status kepegawaian masih CPNS. Mohon petunjuknya Pak. Matur nuwun. Nggih. 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 Terima kasih Pak. Jadi kalau BKD memang ketika irisan ya di aplikasi kami masih bisa membantu karena ada upload secara manual. Tapi mohon LKD-nya betul-betul lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Nanti bisa kami bantu untuk mengupload BKD tahun 2023 ketika Pak Rafiq bergeser dari PT lama ke PT baru. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang saya jelaskan kenapa di pagi hari itu masih ada masuk itu 169. Ketika malam kami cek dengan tim itu sudah berkurang menjadi 145. Ternyata Bapak Ibu dosen yang statusnya CPNS sudah dihilangkan oleh kementerian. Karena tarian kalaupun apa sudah kami lakukan dan sedang menunggu validasi itu nariknya per 1 Juni. Bapak Ibu kemarin kan dilantik di tanggal 2 ya, tanggal 2 Juni. Oke. Jadi mungkin untuk periode ini Bapak Ibu yang statusnya dari CPNS ke PNS belum bisa, tapi mudah-mudahan ketika nanti status sudah kami ajukan semua yang CPNS menjadi PNS, siap-siap di gelombang kedua mungkin kan. Karena di 1 tahun biasanya ada 2 gelombang untuk Serdos. Itu Pak Izin, Pak. Rafiq. Nggih, Nggih. Pak Joko, sedikit menambahkan. Ini LKD itu apakah ada format tertentu gitu? Karena kan kalau kita lihat di sister itu
Itu LKD-nya sudah tidak bisa di ini kan apa? Tidak bisa di download lagi gitu. Yang tahun Ya. 2024, 23, 24. Itu posisi Pak Rafiq di mana? Di Universitas Darussalam, Pak. Ya, sama. Jadi tadi yang saya sampaikan Pak Rafiq. Jadi intinya di jadi 2 semester ke belakang itu sudah tidak bisa di-download secara sistem. Nah, tapi mungkin kalau Pak Rafiq mau mencoba melengkapi itu, ya meminta tanda tangan secara manual asesor, dua asesor dan pimpinan di PT Lama, Pak. Jadi nyoba nanti kami upload karena harus ada tanda tangan. Kalau kita bicara, kalau yang sekarang secara sistem kan tinggal centang aja dong. Sudah, artinya ketika sudah dilakukan penilaian cukup centang. Tapi kan karena ini hal yang berbeda, walaupun mungkin di PT Pak Rafiq waktu itu sudah menggunakan sistem, tapi kan nggak bisa download ya. Mungkin aktivitas yang sama di semester itu ditandatangankan ke 2 asesor yang menilai waktu itu dan atasan di sana. Gitu solusinya, Pak. Nanti kami bantu upload. Tapi kalau nggak ada tanda tangannya, kami nggak akan berani mengupload karena juga mempertanggungjawabkan kredibilitas perguruan tinggi juga. Oke. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Siap, sami-sami. Kami lanjut, Bu Aldea. Oke, ya betul. Nuwun. Selamat pagi Pak Joko. Ngapunten badhe tangan Selamat Pak. pagi, Bu Aldo. Oke, kebetulan saya kan kemarin baru masuk di UNESA yang tahun 2025 bulan April. Nah, untuk syarat pertama penulis itu sebenarnya sudah ada terbit di Sinta 3, Pak. Cuman memang dan sebenarnya kalau di Sister itu BKD saya memang memenuhi. Cuma memang karena saya masih pindahan dari kampus lama sehingga 4 semester terakhir itu BKD-nya adalah tercantol di pastinya tercantol di perguruan tinggi yang sebelumnya. Gitu. Jadi afiliasi terakhir UNESA-nya ya baru di semester ini. Nah, kemudian yang kedua, Pak, cuma tadi memang saya cek di bagian layanan Serdo Sister tuh masih bisa tetap tulisannya memenuhi begitu ya. Kemudian apakah memiliki karya ilmiah atau karya seni? Nah, itu saya ajukan yang tadi Sinta 3. Cuman di sini setelah saya ajukan malah ada keterangan Anda tidak termasuk dosen yang berhak mengikuti sertifikasi dosen karena judul karya ilmiah saya itu menunggu disetujui PSD PTU. Nah, itu apakah mungkin maksudnya hanya menunggu saja proses dari kampus atau memang menjadi gagal begitu, menjadi tidak bisa mengikuti Sardos? Mungkin itu. Kemudian yang ketiga Pak Ngapunten, kalau tadi kan saya lihat di paparan Pak Joko dan teman-teman SDM itu kan ada unggah surat pernyataan begitu nggih. Nah, tadi waktu saya coba-coba untuk mengajukan Sardos itu saya tidak menemukan bagian mana nguploadnya begitu, ngupload surat pernyataannya. Jadi yang diminta itu hanya karya ilmiah saja, makanya yang saya klik hanya yang karya ilmiah ngaten. Mungkin itu mawon Pak Joko, matur nuwun. Jadi mohon izin Bu Aldia. Yang pertama Bu Aldia baru masuk ke kami ya, itu yang pertama. Tapi memang kan secara di Sister kan sudah jafung dari PT Lama, itu yang pertama. Yang kedua, artikel yang mau diajukan sudah terafiliasi UNESA apa belum Bu? Ampun Pak, kemarin itu Sampun kebetulan nggih? saya sudah masukkan di afiliasinya pendidikan geografi UNESA, masuk insya Allah. Oke, artinya. Terus ini kami cek ternyata Bu Aldia hanya mengupload dokumen ya. Karyanya Bu. Jadi persis yang pemaparan saya tadi Bu. Jadi karya ilmiah itu hanya dipilih aja Bu. Karena kan dia sudah terekam oleh Sister ketika Bapak Ibu mengisi yang tadi ya, yang saya jelaskan di di dashboard samping itu di portofolio. Tinggal memilih klik. Nah, yang diupload itu surat pernyataan Bu, bukan karya ilmiahnya. Ngapunten Nggih. Pak. Nggih, di situ kan
di apa upload dokumen di sampingnya kan surat pernyataan karya ilmiah. Lah nanti akan kami batalkan dulu. Oh, Nanti nggih. Ibu mengupload ulang, nanti Mengupload akan kami cek lagi. Nggih. ngapunten sangat, Pak. Ditandatangani Nggih. matre. Nggih, Nggih. siap-siap. Nggih, 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 makanya nggih. saya juga mengingatkan untuk Bapak Ibu yang lainnya kemarin malam sudah mulai kami angsur untuk memvalidasi, ternyata juga itu ada yang kosong, langsung diklik diupload, ada yang yaitu tadi dokumen artikelnya, padahal yang harus diupload bukan Surat dokumen artikel, pernyataannya nggih. tapi surat Nggih. pernyataan yang sudah bertanda tangan di atas materai. Makatan Bu Aldia, ada Nggih. lagi yang kelewat? Sampun mungkin dibatalkan mawon rumiyin mboten napa-napa Nggih, Pak mangke siap, kula siap, upload nggih. ulang Nanti nggih. coba kami batalkan, nggih. Siap, matur nuwun sangat Pak Joko Ya, dan SDM nggih, tentu. sami-sami, nggih. Kami lanjut ya Bapak Ibu. Monggo Pak Yes. Baik, terima kasih Pak Oki, Pak Joko. Izin Pak Siap, Joko, saya siap. sudah bertanya di chat, tapi karena lebih fokus ke resign, saya ikut resign. Ya, ya, siap. Ini terkait dengan artikel Pak Joko, karena kami sebenarnya kemarin mengecek untuk mau ke LK ternyata harus serdos dulu. Betul. Jadi artikel LK tabungan UGB kami harus yang di cerdas dulu. G, gitu loh. Jadi artikel tabungan kami yang mau ke LK ini mau saya pakai di serdos, takutnya ini nanti ke depan karena dia menjadi syarat juga, karena LK menjadi syarat, serdos menjadi syarat. Apakah boleh saya menggunakan artikel yang sama atau saya menggunakan artikel yang berbeda agar tidak nanti ketika pada saat di cross check data artikel itu belum digunakan atau sudah digunakan, gitu Pak Joko. Itu terkait dengan artikel. Ini ada teman yang titip pertanyaan juga terkait dengan AA Pekerti ini. Ini apakah mereka boleh ikut di luar kampus atau memang tetap menunggu dari UNESA, dan kapan UNESA menyelenggarakan gitu. Itu untuk teman-teman yang masih menunggu eligible mungkin di gelombang 2 mungkin. Jadi mereka titip pertanyaan. Itu saja Pak Joko, makasih. Siap, nggih. Izin menjawab Pak Yes. Pak Yes kan sudah turun ya lektornya ya istilahnya kan ya. Terus artikel artikel yang mau dipakai monggo Pak Yes. Artinya kan di pemaparan baik dari kementerian memang juknis belum turun tapi tidak menyebutkan apakah artikel itu sudah digunakan untuk kenaikan jabatan atau tidak menyebutkan. Dia hanya dimulai dari jagung pertama, artikel yang dimiliki itu minimal jurnal nasional terakreditasi, artinya 1 sampai 6 ya, atau jurnal internasional terindeks tapi bukan predator. Nah, monggo Pak Yes. Baik. Nanti yang Makasih penting Pak Joko. database artikel itu sudah muncul di yang tadi saya pemaparan, G. Sudah Kepesertaan muncul, Serdos sudah terus kan muncul. ada milih, G. Monggo tinggal dipilih dan jangan salah untuk yang menguploadnya surat pernyataan keabsahan ya, jangan artikelnya. Mengingatkan lagi Bapak Ibu. Jadi artikel itu hanya memilih yang sudah masuk database sister, tapi tinggal mengupload surat pernyataannya aja yang sudah ditandatangani materai. Gitu Pak Yes. Baik, Ada yang makasih Pak kelewat? Joko. Cukup, makasih Pak. Cukup ya Pak Yes. Oke, Ya. sip. Baik, kami lanjut. Monggo Pak Yasin. Nggih, terima kasih Pak. Eh, saya ingin menyampaikan pertama terkait dengan barusan saya mengunggah Pak terkait dengan syarat yang tadi untuk yang karya ilmiah, dan kami juga ingin segera mendapatkan informasi sebenarnya apakah seperti itu atau tidak. Jadi mungkin dapat dicekkan Bapak terkait dengan apakah betul gitu apa yang sudah saya upload atau tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan nanti Pak untuk pengumuman itu, ini kan kemungkinan tanggal 30 Juni gitu. Untuk pengumuman apakah yang masuk kategori tersebut bisa lanjut ke tahap berikutnya atau tidak gitu. Ataupun nanti setelah itu jadwalnya gitu. Setelah tanggal 30 Juni. Itu pertanyaan yang kedua. Karena kalau misalnya seperti yang tahun-tahun kemarin, bahwa kan ada juga demonstrasi terkait dengan mahasiswa dan lain sebagainya, kondisinya kan masih dalam tahap liburan atau mahasiswa belum masuk gitu.
Apakah setelah itu periodisasinya itu mungkin pertanyaan saya, Pak. Ada dua tersebut. Terima kasih. Oke, izin menjawab Pak Yasin. Jadi Pak Yasin kan sudah mengupload nih, artinya yang karya ilmiah. Nanti akan kami cek Pak Yasin. Kalau memang dirasa valid dan benar akan kami setujui. Nanti akan tercentang hijau. Oke, nanti kami cek ya. Kalau memang dirasa kurang lengkap akan kami kembalikan. Pak Yasin akan mengupload lagi. Itu yang pertama, gitu, termasuk Bapak Ibu yang lainnya. Oke. Terus yang kedua, kalau sesuai lini masa yang diberikan nganu Pak Yasin, diberikan oleh kementerian, persiapan data eligible itu kan 10 sampai 24 Juni. Artinya melengkapi ya. Tadi mungkin ada BKD yang belum terupload, terus AA Pekerti yang juga mungkin belum bisa ke-upload juga oleh penyelenggara. Itu penarikan dilakukan 25 Juni Pak Yasin. Jadi kalau memang yang tadi saya paparkan, contoh Pak Yasin nanti sudah hijau semua, BKD, AA Pekerti dan artikel sudah lengkap, tinggal nunggu penarikan dari Kementerian Pak Yasin, tanggal 25 Juni. Apakah ke tahap lanjut? Karena dari 145 ini, anggap aja Bapak Ibu sudah hijau semua. Belum mesti 145 itu akan masuk kuota. Tergantung dari kementerian. Tapi paling tidak kan Bapak Ibu sudah menyiapkan diri. Ketika memang kuotanya banyak, kan mudah-mudahan Alhamdulillah kan bisa langsung ikut semua gitu. Persis yang tadi saya sampaikan kayak Bu Tantri tadi kan, di akhir periode terakhir 2024 beliaunya itu hanya 3 Pak Yasin menyisakan. Tapi ternyata yang dipanggil ya hanya 1 Pak Awang dari FIKK karena ya memang keterbatasan kuota itu. Satu lagi Pak, ngapunten saya lupa tadi. Ini untuk yang karya ilmiah tadi. Ini kan punya saya upload yang agak lama Pak. Yang tahun 2022. Apakah untuk eligibilitas terkait dengan karya ilmiah itu ketentuannya ditentukan oleh universitas ataupun nanti akan ada koreksi lagi dari kementerian Pak? Oke, kalau tahapan sampai saat ini yang sudah kami lakukan, kami yang melakukan pengecekan di artikel itu, Pak, dan surat keabsahan. Tapi apakah nanti akan dicek lagi, itu kami kurang tahu, ranahnya kementerian. Tapi kalau menurut saya harusnya sudah tidak lagi, tinggal pemenuhan kuota aja, baru nanti masuk ke PDD UKT-PT itu yang betul-betul konsep betul itu nanti yang memang perlu kerja keras, termasuk yang tadi Pak Yasin mengatakan ada penilaian atasan, teman sejawat dan mahasiswa. Ya monggo, kalaupun nanti terjadi di saat liburan ya harus bisa mengkondisikan karena nanti akan diminta 5 mahasiswa, kalau bisa mahasiswa yang memang diajar di mata kuliah Pak Yasin lakukan. Jangan mengambil mahasiswa yang tidak pernah diajar Pak Yasin. Jadi anak-anak mahasiswa kan nggak bisa bercerita, nggak pernah diajar kok disuruh kasih penilaian. Jadi mungkin itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Sami-sami. Langsung glek. Lanjut lagi, Pak. Lanjut lagi. Monggo Pak Ivo. Nggih, matur nuwun Pak Oki, mohon izin Pak Joko, nggih. Mohon maaf Pak Joko, tadi saya sudah menanyakan di chat, namun belum terbales gitu. Terus tadi juga menanggapi dari pertanyaannya Pak Yes, ini saya itu belum memiliki AA Pak, gitu. Jadi ini saya harus, memang belum, maksudnya bukan ketelisut tapi memang belum kita. Terus itu saya harus bagaimana nggih Pak Joko, atau mengikuti di luar atau Ibu, kemarin kami sempat berkoordinasi dengan LPSP karena kan penyelenggara AA Pekerti kan kewenangan LPSP ya. Kami kan mungkin hanya bisa menyajikan data Bapak Ibu dosen yang belum AA Pekerti, gitu kan. Terus
Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dilakukan sih kalau kalau menurut info. Tapi kuotanya berapa kami juga kurang tahu, Bu Ivo. Itu yang pertama. Kedua, kalau Bu Ivo nanti uangnya nggak ada pemanggilan seperti yang di UNESA, bisa mengikuti secara mandiri di perguruan tinggi atau pihak penyelenggara yang betul-betul diakui oleh Kemendikti-Saintek, Bu Ivo. Jadi diperbolehkan, tidak harus di UNESA. Artinya kan selama penyelenggara itu masuk apa yang diakui oleh Kemendikti-Saintek, ya beliaunya kan yang berhak mengupload. Jadi artinya kan punya akses untuk mengupload di sister. Makaten Bu Ivo. Nggih, siap Pak Joko, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu Ivo. Nggih. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi Mas Oki. Selanjutnya. Oh, Richard, ya, Richard, Mas Oki. Oke. Monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas dalam penyampaian pemaparan saya tadi, dan mungkin monggo nanti di grup apa WA, monggo bisa ditanyakan hal-hal yang memang ada kesulitan. Oke. Oke. Pak Yanuar, ada yang ingin ditanyakan Pak Yanuar? Oke, mohon izin. Terima kasih pertanyaan. Yang ingin kan kita sudah sampai terakhirnya kan upload surat pernyataan tadi Pak Joko nggih. Kalau siap. Kalau surat pernyataan tentang artikel itu sudah diupload, kira-kira kita sudah tinggal menunggu lagi saja atau apa yang harus kita lakukan? Itu saja Pak, terima kasih. Siap, oke. Terima kasih Mas Yanuar. Jadi kan kalau dirasa di akun Mas Yanuar dan di akun saya BKD dan apa kerti sudah hijau, sudah lengkap, kan tahap terakhir kan yang karya ilmiah, nggih. Karya ilmiah nanti akan kami validasi dan kalau dirasa juga sudah memenuhi dan layak, akan kami setujui. Ketika sudah disetujui semua kan hijau kayak yang tadi saya kasih contoh punyanya Pak Afif, Mas Yanuar. Jadi tinggal menunggu nanti penarikan di 25 Juni. Apakah jenengan masuk ke kuota yang dari kementerian atau tidak itu sambil berdoa. Oke, siap. Terima kasih infonya, Oke, Pak. itu. Jadi, oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, jadi mohon segera nggih dengan waktu yang terbatas tapi tidak perlu tergesa-gesa. Pengisiannya tolong sekali lagi keabsahan karya ilmiah yang sudah kami kasih contoh tadi sedetail mungkin, jangan hanya simple. Jadi nama jurnal, terus edisi, volume, nomor, ISSN atau ISBN, terindeks apa itu semuanya kalau bisa sedetail yang kami paparkan nggih di PPT. Nanti PPT-nya biar di-share di grup nanti. Oke. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada mungkin karena hari Jumat dan Bapak Ibu yang cowok-cowok ini harus melaksanakan sholat Jumat persiapan, mungkin dapat kami tutup. Cukup nggih Bapak Ibu? Ada lagi mungkin? Insya Allah cukup Bapak. Nanti kalau ada sesuatu, cukup mohon nggih. izin WA. Nggih, kalau ada sesuatu monggo bisa didiskusikan di WA grup Siap, nggih. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Siap, kami siap akan membantu Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu yang memang betul-betul lengkap dan bisa masuk kuota gelombang Amin, 1 ya Allah. Bapak Ibu. Amin, amin. Nggih, wis. Monggo disiapkan semuanya harapannya, nggih. Kalau ada kendala yang memang terkait aplikasi, monggo bisa datang ke lantai 5, kami bersama tim bisa membantu. Karena kadang kalau terkait aplikasi itu kan kami nggak bisa hanya sekedar WA karena nggak tahu secara aplikasinya kendalanya di mana. Siap. Katakan nggih Bapak Ibu, nggih. Siap. Sebelum acara berakhir mungkin ada sesi foto bersama Bapak Ibu untuk dokumentasinya, nggih.
Monggo on cam. Monggo masuk ke. Monggo Bapak Ibu on cam semua nggih. Saya hitung 3, 2, 1. Satu lagi di slide 2. 3, 2, 1. Oke. Sampun Bapak Ibu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan pemaparan dalam pembekalan ini. Harapannya semoga Bapak Ibu bisa lolos Serdos di gelombang Amin. 1 tahun 2025 ini. Amin, amin. Kami bersama tim siap membantu. Amin. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Kalaupun memang belum sempat terjawab, mungkin karena ketumpuk WA-nya, monggo kami siap membantu bersama tim supaya Bapak Ibu bisa lolos Serdos semua. Cukup sekian nggih, Bapak Ibu, kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Terima Ibu kasih. atas Pak. kehadirannya di Salam, matur Zoom. Terima nuwun. kasih Pak Joko. Sami-sami, Bu. Terima kasih Pak. Sami-sami. Mohon izin undur diri nggih, live Matur nuwun nggih. Pak. Nggih.